Baik, kita masuk kepada faslun. Ya, yang download silahkan untuk melihat di halaman 12. Al-aslu fil udhiyah anha masyru'ah fi haqqil ahya. Bahwa hukum asal dalam udhiyah itu untuk orang-orang yang hidup. Dalam artian adalah kita niatkan untuk orang yang hidup asalnya. Kama kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Mereka menyembelih untuk diri mereka dan juga untuk keluarga mereka. Kemudian beliau Syekh rahimahullahu taala membagi 3 golongan dalam hal ini. Sebenarnya ini masuk pada masalah apakah boleh kita itu menyembelih atau berkurban dengan niatan kurban ini bagi orang yang sudah meninggal. Ini permasalahannya. Maka beliau mengatakan al-awwal, kelompok yang pertama atau bagian yang pertama, ayyudhhiya anhum tab'anil ahya. Yaitu apa? Orang yang sudah meninggal tadi itu diikutkan untuk diikutkan kepada orang-orang yang masih hidup. Contohnya, ya kita mengatakan bahwa saya ingin berkurban, bismillah, kurban ini saya niatkan untuk saya dan juga untuk keluarga saya. Nah, perkataan untuk keluarga saya tadi memiliki makna yang umum, global, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Maka dalam ini dikatakan tidak mengapa. Dan ini pula yang dikatakan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyembelih 2 domba tadi. Wasani, kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, bahwa seorang itu ayyudhhiya 'anil amwat bimuqtada wasayahum. Mereka ya mengorbankan atau menjalankan kurban tadi bagi orang yang sudah meninggal karena wasiat. Ya, karena wasiat. Jadi ada seorang tolong tahun depan ya, karena mungkin dia merasa bahwa tahun ini sudah meninggal atau akan meninggal. Maka dia memberikan wasiat. Tolong nanti kalau seandainya tahun depan saya meninggal, saya pengen dikurbankan. Bukan orangnya yang dikurbankan ya, akan tapi hewannya yang dikurbankan. Maka hal ini tidak mengapa. Karena ini adalah bentuk wasiat. Adapun pendapat yang ketiga, kelompok yang ketiga, seorang menyembelihkan kurban khusus untuk orang yang meninggal tadi. Maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan waqad nassal fuqahaul Hanabilah. Madhab Hambali mengatakan anna thawabahu yasil ilal mayyit. Maka hal ini tidak mengapa karena berpendapat bahwa pahala mereka itu sampai pada orang yang meninggal. Dan ini pula kiasan ala shadaqati anhum, sebagai bentuk kias. Tatkala kita bersedekah kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal, ibu kita atau kakek kita atau siapa dari keluarga kita. Maka ini tidak mengapa menurut madhab Hambali. Wallahu taala alam. Kemudian beliau memberikan ta'liq di sana, memberikan poin yang terakhir bahwa tidak ada nas secara jelas yang menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada. Kalau seandainya ada, kenapa Rasulullah SAW tidak memberikan khusus untuk Khadijah, contohnya istri beliau? Tidak mengorbankan, diniatkan untuk anak-anak beliau yang sudah meninggal. Dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak melakukan demikian. Maka pendapat yang paling mendekati shawab adalah yang dua tadi, yang pertama dan yang kedua, bahwa yang pertama orang yang sudah meninggal tadi mengikuti, pahalanya diikutkan untuk orang yang sudah hidup, yang masih hidup. Ya. Kemudian yang kedua adalah kalau seandainya orang yang mau meninggal tadi memberikan wasiat. Wallahu taala a'lam bishawab.